minion, lost vision, Suns pasti akan berdekatan dengan satu titik yang dimana akan menjadi target EVOS. Iya, tadi karena memang damage startnya agronya ke Albert. Makanya Albert sadar oke harus mundur dulu dan akhirnya ngelepasin Ludwig yang ketangkep dari Unbreakable plus Avatar of Guardian. Itu udah pas banget. Nah ini nih poke damage yang akan selalu diterima oleh Keyboy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ya selama masih ada flicker, gue rasa lumayan aman nih untuk Keyboy juga bukan menjadi target utama yang bakal dipunish. Tapi Lim, yang gue takutkan adalah ketika mereka melihat udah ada Endless kah atau War X kah atau kita lihat di sini akan ngebuat Keyboy semakin dekat sama Albert, semakin dia harus oke gue harus agak lebih jauh, harus agak lebih jarak dan targetnya dari Keyboy udah harus bisa ganti ke Swallow sih. Oke, sebenarnya kalau ngomongin Hilda ya, memang kadang dia nggak perlu ngehit juga kok Ji. Dia terkadang tuh bisa yang ya udah tempelin aja, kasih pressure, zaman force-nya ke trigger. Cepet banget responnya ya, ngelihat adanya setup yang mungkin bisa dilakukan. Memang agak Albert ini masih sangat baik dan bahkan di depan sana Kyrie! Surprise happy birthday! Berhasil mendapatkan Albert, kamu mendapatkan double kill, para masukan dari tim EVOS Albert. The Baby Alien mengamuk, berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencoba untuk dilakukan covering up, Ludwig gagal untuk mendapatkan poin. Tapi nampaknya terperangkap dengan poin kill yang ketiga. Albert ini akan lebih membahayakan untuk para pasukan dari tim Onyx. Albert, The Baby Alien again berulah di lane of down. Trapping yang begitu baik tadi, mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Bahkan Kyrie plus Keyboy. Skylar versus everybody. Skylar! Versus everybody! Berhasil mendapatkan shutdown atas Albert, menutup jalan perpasukan tim EVOS untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama. Kembalikan karena bersama dengan Shadow Kill dan juga double kill di tangan dari Suns dan triple kill. Gila Suns menyambut kegilaan dari Skylar. Skylar satu melawan dunia. Bahkan sekarang take overlord dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi lihat di depan sana. Swallow masih mau lebih menunjukkan seorang Kyrie. Covernya cukup baik dan satu poin kill yang sangat mahal. Pertukaran kali ini masih tetap mau coba dimainkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Onyx merespon taring EVOS yang terlalu tajam. Sang landak gak mau tinggal diam. Mereka juga berduri. Satu kali gigit dari EVOS ternyata membalikan kesakitannya untuk EVOS itu sendiri. Astaga, Skylar dia bermodalkan informasi tadi. Gak ada skill, gak ada spell. Dia berani untuk satu lawan banyak. Kalkulasi damage yang begitu matang. Herald yang kita tahu memang dia punya shield yang bisa punya durability tinggi juga. Dan itu ngebeli waktu sampai Onyx. Mereka take over bahkan. Mereka pegang lagi sekarang temponya. Goldnya sekarang setara. Gak dapet Lord. Kita tahu memang dia punya shield. Wow, itu pergerakan yang beresiko memang. Tapi dengan kalkulasi yang matang jadi gak beresiko. Dan itu bagus banget sih ngedelaynya lagi. So, oke, game must go on. Oke, kita akan lihat lagi di mana setup dari EVOS akan dilakukan kembali. Mungkin trapping-trapping dari Gatot Kaca yang lebih harus diwaspadai lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Wah iya sih, kayak ini trapping-trapping lucunya ya. Dan bukan hanya itu aja. Dari sosok Albert juga tadi tahan badan nantinya. Coba Randy gak tahan badan, tapi Swallow kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Beacon, tidak ada flicker. Itu informasi yang cukup mahal, Lin. Iya betul, Sisin itu defensifnya kan. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Beacon. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Ludwig mencoba melakukan zoning out. Ludwig melawan dunia kali ini. Zoning out Kyrie. Vision yang cukup jelas, tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal untuk mendapatkan Lord. Tapi para pasukan dari EVOS mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill, looking for triple kill Suns. Terlihat positioning di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan Suns dengan kondisi flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid nampaknya. EVOS mereka gak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar Summon Force? Mau tidak mau, Skylar harus membuka Summon Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim. Suns, dia coba Dari tim EVOS. Dan mereka dan kemungkinan besar juga. Gak ada yang menunggu netral objective keluar muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. wah, EVOS Albert, the baby alien. Lihat permainan yang sangat gila, ditabrak begitu saja, langsung di-follow. Nyap, Albert dipukul mundur oleh seorang Santal pada follow dengan damage. EVOS tidak bisa membalaskan kekuatan yang bikin tadi Onyx. Skylar datang menuju belakang, lebih fans oleh pribadi mendapatkan satu momen kita Albert. Dengan satu pasif, menutup jalan untuk bisa masuk lebih dalam lagi dan bahkan ready. Nahan badan tanpa adanya following damage, dia akan sia-sia, bonyok tanpa pertukaran. hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Di sisi lain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga. Ini yang harus diwaspadai sama EVOS.
Mereka harus sadar, mereka punya 2 badan. Yes, betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca. Tapi nggak sekuat itu juga. Untungnya miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang nggak ngejar point kill, tapi gimana caranya? Bayuing di depan adanya Hisansin yang bukan Mountain Choker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila Sans. Tapi ya itu berhasil ngebait juga sih tadi. Akhirnya temponya kembali turun kan. Ya mereka akan pelan-pelan dulu nih, pattern jungle-nya diselesaikan dulu. Mungkin dari segi item ya, memang dari Albert juga udah terbilang satu lagi nih sisa itemnya. Damage-nya udah nggak bisa diragukan lagi, tapi lihat Skylar. Yeah. Sama nih konsepnya, bedanya cuma magical dan juga physical. Tapi kalau yang gue lihat ya Lin, ini kondisinya terlihatnya memang Albert sebagai biang masalah dari EVOS. Tapi enggak itu doang. Ada sosok dari Erlan loh. Even itu Swallow, Ji. Yes. Tapi sayangnya Erlan di sini udah memasuki tahap yang udah bisa ditumbangin gitu Lin. Bukan berbeda dengan sebelumnya. Sakit banget tuh. Sebelumnya Erlan itu nggak bisa ditumbangin. Masih terlalu kuat. Kalau ngomongin Swallow, udah target bulan-bulanan dari para pasukan tim Onyx udah pasti Swallow. Iya, iya. Tapi ini ketika Lutfi ngebuka Black Dragon Form ya, siapapun yang ditarget itu pasti bisa ke-follow loh. Soalnya jungle-nya Hayabusa pakai Quad Shadow. Sansnya Sansnya pakai Vita Strike. dan jauh jaraknya. Itu dia, Skylar yang nanti bisa masuk memang ketika udah free banget. Nah berarti tugas dari Erlan juga harus terpisah. Gak boleh nih sampai Erlan yang bakal menjadi target pertama. Karena Erlan menurut gue salah satu yang bisa ngezoning ke arah Skylarnya nanti. Dan Erlan dengan item dia, dengan ada Dominance Ice, kita lihat juga dengan Oracle dan juga Enchanted Talisman. Dia di commit ini pasti for sure tumbang. Pasti. Ya jelas. Jelas banget, udah pasti. Apalagi Kairi on the way Blade of Despair gitu loh. Damage-nya akan cukup jadinya ya. Tanpa Sky Piercer dari Kairi. Yes. Ini menjadi satu build yang berbeda memang. Tapi kalau ngomongin damage, jelas ini cukup. Lihat bawahnya. Farlane ini yang bakal menjadi kunci nih dari keduanya. Siapapun yang Ngebait itu cukup banyak dan Kiboy tetap menjaga perimeter. Kalau kalian sadar, Kiboy muter-muter di situ bukan hanya untuk membuka vision tapi untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. komit. Bakal coba di-commit karena Lutfi menuju ke arah seorang Albert. Target bersama dengan adanya Kiboy di depan sana. Bertarung gantian. Menutup Kiboy. Kiboy berikan power defensive, tidak bisa terlalu lama. Protector di depan sana. Baik time diberikan oleh Randy. Dua tim fight yang berbeda membuat Lutfi harus kesakitan dan bahkan menjadi poin kill selanjutnya. Tapi tanpa ada satu, si Albert berhasil mendapatkan Albert. Si Albert tidak ada untuk Albert dan hilang begitu saja. Lutfi still survive in the top lane. bahkan masih bertahan. Lutfi, sang naga yang akhirnya bisa menjoning. Hisansin tanpa adanya anti-regen. Terpaksa dipukul mundur bahkan ditumbangkan. Sekarang Lord free untuk Onyx. Akhirnya Kairi berhasil mendapatkan Lord dan gila Sans. Kembali lagi bersinar kali ini. Membuat para pasukan dari tim EVOS agak cukup kewalahan, kelimpungan. Dan bahkan Kairi mencoba melakukan komit terhadap Erlan. Kayaknya ini nggak bakal menjadi point kill yang bagus. Pertama, Kairi lagi dapetin Lord. Kalau dia tertangkap di sana, minimal pas Shadow-nya nyangkut. Lordnya jadi bersih lagi. Bisa jadi. Gak boleh sampai jadi Lord gratis ya. Winter Crown, ya item yang sempurna pastinya untuk Albert. Karena ya Hisansin ketika dia udah punya 4 damage. Satunya lagi biasanya utility. Immortal, Rose Gold, apapun lah. Ya, sekarang yang menjadi catatan untuk para pasukan dari tim EVOS adalah Albert. Gimana caranya dia bisa menahan damage dari Lutfi. Dari pasifnya Lutfi. Di saat dia nggak memiliki si Albert. Karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda. Mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga Zuxin. Tapi kalau dia sendirian ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar. Mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pedro Estrek terlalu sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapat oleh para pasukan dari tim Onyx. 2 turret. Menuju ke arah turret yang ketiga di arah top lane. Jangan sampai ompong. 3 best turret yang dituju, untungnya satu masih bisa aman di atas. Masih ke defense tipis-tipis. Tapi tengah dan bawahnya, ini udah nggak bisa diapain. Black Dragon Form yang dibuka Lutfi tadi secara instan mengusir seenggaknya. Membuat teman-teman dari EVOS, dia harus cari posisi lagi. Oke, Dia nggak boleh terekspos dengan bebas. Informasi vision yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi ya. Tapi para pasukan tim EVOS, mereka jangan lupakan laning phase mereka. Karena target utama dari para pasukan dari tim Onyx kali ini terlihat dengan sangat jelas visionnya menuju ke arah belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu Fire Estrek sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Tasnya masih dicoba ya, masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS. Masih belum bisa ditembus juga untuk 3 best turret. Tapi secara nggak langsung vision mereka udah langsung patah nih. Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Farlane-nya di next objective Lord yang ada di atas. Nah, Lord-nya menuju Tuki. Kayaknya Dalam posisi full item. Cukup aktif. Hantaman benda tumpul.
zoning out para pemain dari tim EVOS melakukan kill terhadap Ready dan bahkan looking for Erla. Tersisa 3 member dari EVOS. Mampukah mereka bertahan atau objektif lain yang diinginkan oleh Onyx karena Lord akan disecure. Namun ini bakal menjadi Lord yang free sepertinya. 3 member bukan hal yang baik untuk melakukan kontes kali ini. Wow, di sana Sans dan Keyboy ini sebagaikan satu duri yang sangat tajam. Dan itu dia gila Sans bermain di depan mata para pasukan dari tim EVOS. EVOS kali ini bakal coba diporak-porandakan. Apakah menjadi satu poin membuat para pasukan dari tim EVOS mereka nggak punya padan kembali. Fokus menuju ke Kairi, tapi lihat Lupin depan sana dengan hantaman berat tumpul Dragon Bomb. Minion masuk. Menabrak, kehilangan minionnya. Dan EVOS kali ini ditundukkan dengan adanya kemenangan dari Onyx. Onyx berjaya mendapatkan game pertama mereka. 1 poin untuk Onyx. Kemenangan yang terlihat tidak terlalu mudah memang, tapi kemenangan yang bersih masih didapatkan juga oleh Onyx. Cukup kuat, cukup beresiko. Tapi ya hasil baik yang masih diterima oleh Onyx. Satu nama Skylar yang sangat-sangat bisa menambah nafas dari Onyx sehingga teman-teman Onyx yang lain tuh mampu untuk catch up. Wow, ini permainan yang luar biasa. Membalikkan seluruh keadaan yang sudah dipegang oleh EVOS. Taring EVOS, semakin dia mencoba untuk menggigit Onyx, ternyata sang landak menunjukkan durinya. Itu dia. Semakin tajam duri dari sang landak dan Skylar. Again and again. Gak heran dia berada di posisi Dream Team of the season. Masalahnya gini, Skylar yang tadi nambahin nafas lagi. Dia nge-clutch langsung di Lordnya. Plus nextnya ada Lutfi juga yang nge-clutch. Jadi agak bingung nih mau target kemana. Skylarnya kuat, Sans kuat, semuanya kuat. Dan itu yang tadi fokus dari EVOS jadi terbagi, jadi terpecah. Tapi Albert sudah melakukan tugasnya, Lip. Ya 7 memang. poin kill. Semua do the best, semua do the Sampai best. udah akhirnya ter-shutdown. Tapi zoning out-nya ini loh, Sans memang harus dijewer. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk jaga positioning dari Sans, itu nggak bisa. Kayaknya Sans harus digigit balik. Ya, pokoknya ada yang kelihatan pasti langsung ditetes. Pasti bakal langsung ditetes urusan belakang untuk segi cooldown. Karena kalau yang aku lihat dari Sans, itu bukan tentang cooldownnya, tapi gimana cara dia bisa ngedeal damage, poke damage atau enggak. Ngeliat EVOS itu fight dengan tidak maksimal. Itu dia, menangin darahnya, menangin setupnya, itu adalah kunci dari Onyx. Early game menurut gue bukan lagi celah, karena Onyx udah dapet tadi kunci balik untuk nge-pressure early-nya. Last moment yang jelas banget tadi ya, Shadowkin yang kesannya di bait memang sama Suelo, tapi posisi dia udah jelas langsung terekspos. Langsung ditabrak oleh Lutfi dan di situ gue udah lihat oke ini 3 member yang sisa kayaknya bakal susah banget. Respawn time yang lama karena udah masuk di menit 19 tadi membuat ya udah ini akan jadi taman bermain Sans aja. Bakal dia ngebuka Curse Crow hanya untuk ya ngasih pressure aja ke lawannya. Iya, taman bermain aja. Dan bahkan lihat di sana Albert do the best. Tapi tidak ada yang bisa dipungkiri, memang terlalu mengerikan. Sang landak makin menunjukkan durinya ketika digigit oleh sang macan putih. Tapi tidak bisa dipungkiri sang macan putih menunjukkan Antara Onyx dan juga EVOS. Tapi apa yang sebenarnya terjadi nih di game yang pertama? Karena bukan game yang mudah juga dong harusnya buat Onyx ini. Iya sih, bukan game yang mudah dan bukan. bisa dibilang juga itu semua lahir dari satu clutch